Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aaron Dudi Putra akan melanjutkan penjelasan pada modul ini. Pada kali ini adalah saya ingin mencontohkan suatu simulasi pada sistem menggunakan Microsoft Excel. Di sini mungkin akan sangat sulit dipahami ya. Uh, uh, jadi di sini tujuannya itu hanya untuk mengenalkan kepada teman-teman uh, kalau Excel itu bisa digunakan sebagai platform simulasi data begitu. Di sini saya juga sebenarnya nggak paham 100% gitu ya. Ini diajarkan oleh dosen saya. Jadi di sini ada sebuah tangki. Nah, ini dia sistem tangkinya. Di sini tangkinya terdapat satu tangki dan keran di sini. Nah, di sini dalam tangki ini ada aliran masuk yaitu Fi dan juga ada yang keluar Fo. Di sini ada H yaitu ketinggian air, V itu volume airnya, A itu luas penampangnya, A kecil itu luas penampang gram, dan F0 itu Fo itu aliran keluarnya. Yang di sini dan ada air masuk begitu ya, air masuk yang konstan begitu, tidak berubah-berubah debitnya. Nah, yang ditanya itu adalah pada detik keberapa pada sistem ini nilai Fi-nya itu akan sama dengan F0 gitu, dan pada ketinggian berapa begitu. Di sini sudah diketahui beberapa ininya ya. Luas alasnya itu hanya sama dengan 2. Ini kan sistem yang berubah terhadap waktu begitu. Jadi persamaan variabel-variabel yang diketahui lebih dahulu itu adalah yang tidak berubah terhadap waktu, seperti luas alas penampang tidak berubah terhadap waktu ya. Aliran masuk tidak berubah terhadap waktu karena ini air keran kita begitu, keran kita dari tower gitu misalnya. Dari situ selang waktu pengukuran itu dt. Jadi setiap pengukurannya ada, kita mengukur nanti setiap 1 detik kita mengukur begitu asumsinya begitu ya. Untuk gravitasi tentunya tidak berubah ya. Untuk volume nah ini variabel yang berubah nanti volumenya pastinya berubah ya setiap waktu. Ini dia rumusnya, V sama dengan V pada detik sebelumnya ditambah F quantity. F quantity itu nanti saya jelaskan ya, dikali dt, itu selang pengukuran. Untuk ketinggian air itu H, ketinggian air pastinya berubah terhadap waktu juga ya. Itu V pada saat itu dibagi A. Oke, A tidak berubah ya. Ini persamaan kuantitas atau F quantity yaitu dV per dt. Jadi perubahan volume itu sama dengan Fi Fi pada saat itu, pada waktu itu T ya, dikurang Fo pada saat itu begitu. Jadi ini persamaan terhadap waktu. Ya, di sini untuk kecepatan itu akar 2GH. Ini berubah terhadap waktu juga pastinya, dan ini berubah terhadap waktu juga ya untuk Fo atau aliran keluarnya. Nah, jadi di sini kita input dulu variabel yang tidak berubah terhadap waktu di sini. Nah, di sini ya, ini untuk luas penampang A, luas penampang keran, gravitasi, aliran masuk, dan selang waktu pengukuran gitu. Jadi di sini adalah nomor pengukurannya ya. Jadi di sini adalah asumsi ini detik 0. Ini di sini T sama dengan 0 ya. Kita kan tadi sudah saya katakan bahwa kita ingin menentukan pada detik keberapa bahwa Fi sama dengan Fo.
Nah, di sini kita atur dulu kondisi pada detik ke-0, yaitu T0. Nah, pada detik 0 pastinya F-nya 0 ya. Nah, tidak ada, F-nya 0. Lalu hanya 0 pastinya karena detik 0 tidak ada air. Lalu FI pada saat itu, FI itu aliran masuk atau keran kita itu sudah ada ya. FI-nya sama dengan 0,1 meter kubik per second. Untuk FO belum ada, karena pada tangkinya pun belum ada air. Nah, pastinya di sininya tidak ada juga ya, masih 0. Lalu kecepatan juga masih tidak ada. Kecepatan itu jadi ini ya, rumusnya ya, akar 2GH. Lalu dV per dt, dV per dt itu adalah persamaan kuantiti yang dimana Fi dikurang F0 gitu. Oke. Jadi kita sudah ya, di sini masih 0, Fi-nya sama dengan Fin, F0-nya sama dengan nilai luas penampang keran dikali luas kecepatannya gitu. Nah, jadi kuncinya kita atur dulu kondisi pada detik 0 gitu, secara logikal gitu ya. Oke, kita sudah dapat kondisi detik ke-0. Nah, ini selanjutnya detik ke-1, T1. Jadi untuk ini V tadi volume ya, V merupakan adalah V sebelumnya ditambah F quantity dikali dt. Jadi 0 ditambah 1 dikali 0,1, hasilnya adalah 0,1. Nah, di sini pada detik ke-1 V-nya sudah dapat ya. Lalu pada detik kita sudah dapat nih, untuk detik 0 tadi sudah dapat. Secara logika kita menganalisisnya untuk setiap variabel. Untuk ini untuk detik ke pertama kita copy paste saja keadaan pada detik ke 0 gini. Salah ya, ini gini. Nah, begitu. Saya ulang ya. Jadi kan ini sudah kita atur ya untuk volumenya. Kita ingin mencari data untuk detik ke-1, berarti tinggal kita copy saja untuk detik ke-0 ke detik ke-1. Nah, begitu. Nah, ini untuk detik ke-1 kita udah dapat ya datanya. Hanya dengan menganalisa apa yang terjadi, bagaimana kondisi pada detik 0. Setelah kita tahu nih ini kondisi pada detik 0, kita sudah tahu, kita copy pastekan saja ke bawah. Maka untuk detik pertama kita sudah dapat nih kondisi pada detik pertama, yang dimana V-nya sama dengan 0,1. Oke, hanya ini sudah dapat ya, 0,05. Fi-nya kita sudah dapat. Fi ini tetap ya, nanti sampai bawah ini tetap 0,1 karena Fi adalah aliran masuknya tetap. Ini Fo-nya kita udah dapat nih ya. Oke. Untuk velocity-nya kita udah dapat juga. Untuk F quantity-nya juga ini udah benar. Jadi begitu. Jadi begitulah cara mensimulasikan sistem pada Excel ya. Jadi kita menganalisis dulu kondisi pada detik ke-0, lalu setelah kita menganalisis mungkin dalam beberapa kondisi kita harus menganalisis pada detik ke-0 dan juga detik ke-1 begitu. Nah, setelah detik ke-0 secara manual ya, namun kita harus tetap memasukkan rumus di situ. Nah, kita analisis pada detik ke-1 dan detik ke-0. Jangan lupa rumusnya ya, jangan salah. Nah, kalau kita sudah dapat pada untuk detik 0 dan detik 1, untuk detik selanjutnya itu kita tinggal copy paste aja ke bawah begitu. Jadi enaknya di Excel begitu ya simulasi. Oke, nah untuk
mencari tahu apa yang terjadi di detik-detik selanjutnya, kita copy saja untuk yang detik 0 dan detik 1 ke bawah begini. Ini masih salah ya. Oke, ini udah bener ya. Tadi mungkin salah. Oke, untuk detik satunya aja yang kita blok, jadi kita copy ke bawah begini. Untuk sampai detik 5 dulu ya. Oke, begitu. Untuk detik saya cek dulu ya sebentar ya, ini benar atau tidak. H6 dikurangi. Oke, ini benar. Ini benar. F6 karena oke, ini benar. Oke, ini sudah benar ya, Andis. Oke, nah ini detik pertamanya. Nah, tadi pertanyaannya adalah pada detik keberapa nilai iron Fin sama dengan nilai iron Fout. Nah, jadi yang ditanya itu pada detik keberapa ya, 0,1 ini itu sama dengan ini. Jadi pada detik keberapa nilai Fo ini sama dengan Fi gitu yang ditanya. Jadi caranya tinggal kita copy aja terus ke bawah begini sampai dia ketemu, sampai nilai Fo ini mendekati nilai mendekati nilai 0,1 gitu. Kita copy aja terus ke bawah. Oke. Oh, masih belum, masih 0,98. Oke, kita copy terus ke bawah ya. Oke, ini terbilang sudah sama ya, karena 0,1 dan 0,099. Tapi tidak apa-apa, kita copy terus ke bawah. Oke, sedikit lagi ya. Oke, nah ini sudah ya, 0,999. Nah, jadi ini jawabannya pada detik keberapa ya akan Fin sama dengan Fo. Jadi jawabannya adalah pada sekitar detik ke 511 begitu jawabannya. Nah, dengan melihat data ini kita tahu ya. Nah, pertanyaan kedua itu pada ketinggian air H berapa saat itu terjadi. Nah, tadi H adalah ini ya, ini H. Jadi jawabannya adalah pada ketinggian berapa? Pada ketinggian 1,27 meter, itu jawabannya begitu. Mungkin begitu aja. Mungkin tidak perlu mengerti ini ya, tidak perlu mengerti, hanya perlu tahu saja. Saya ingin mengenalkan saja begitu ya, bahwa Excel bisa digunakan untuk simulasi data seperti ini gitu. Jadi pada sistem ini kita mengetahui dengan Excel dia pada ketinggian berapa, pada detik keberapa dan ketinggian berapa nilai debit masuknya sama dengan nilai keluarnya gitu, tanpa perlu praktek langsung di bak mandi gitu ya. Dengan Excel saja bisa begitu. Begitu pula dengan sistem lainnya, tidak hanya sistem Fluida. Nah, itu saya hanya ingin mencontohkan, hanya ingin memberitahu, ingin mensosialisasikan bahwa Excel bisa digunakan seperti ini. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.